بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Sebelum kita memulai membaca bab yang baru tentang hukum luqatah, sedikit tambahan pembahasan tentang hibah, pemberian. Bahwasanya orang yang menerima pemberian tadi itu dia berhak untuk memakainya atau memberikannya ke orang lain atau menjualnya karena dia sudah menjadi hak milik. Itu adalah hibah. Kemudian hibah itu kalau seseorang memberikan kepada orang lain karena alasan suatu sifat, suatu ciri-ciri yang ada pada orang itu, maka hukumnya kalau tidak sesuai dengan sifatnya maka tidak sah, artinya tidak halal. Contoh, ada orang memberikan kepada orang yang dia anggap alim. Ini orang alim nih. Dari potongannya sudah kelihatan ini orang alim, potongannya. Sehingga dia berharap dengan memberi itu mendapat keberkahan. Tapi yang diberi bukan alim, casingnya aja. Casingnya casing alim, tapi gak alim, maka haram diterima. Kalau dia ngerti bahwasanya pemberian itu ditujukan kepadanya karena dia dianggap punya sifat khusus, contoh punya ilmu agama, alim dia, atau dia seorang yang soleh, atau ini macam-macam. Atau mungkin dikira dia seorang anak kiai nih, Gus, padahal bukan. Atau dikira dia seorang habib sumpah, niat ngasih, oh ini habib nih, saya mau ngasih, padahal bukan. Dan dia tahu dirinya itu tidak sesuai dengan apa yang disangka pemberi, haram diterima. Jadi ini bukan sesuatu yang halal karena memberinya dengan niat tadi. Karena itulah seseorang ketika dia orang yang tidak berilmu, bukan ulama ya,
itu tidak boleh memakai pakaian ulama kecuali di waktu-waktu yang disunnahkan, contoh waktu Jumatan dan lain sebagainya. Tapi selain itu nggak boleh. Khawatir ketika dia diberi sesuatu, padahal dia yang memberi ini niatnya ngasih. Ini ulama, ini saya mau ngasih ulama, dapat berkah sumpah. Tapi nggak sesuai dengan prediksinya tadi, maka harus ditolak. Kalau dia tetap ngambil, haram hukum, tidak dibolehkan. Dan ini sama dengan sifat yang lain. Contoh, dikira dia seorang anak kiai, dikira dia mungkin pemilik pondok, padahal bukan. Ya, terus dia nerima itu, haram hukum. Sama halnya contoh bantuan-bantuan dari pemerintah kah, dari manakah, untuk sesuatu yang khusus, di bantuan khusus nih, nggak semua rakyat dapat. Terus dia nggak termasuk dari yang punya syarat itu, tapi dia mengambil, mungkin karena kurang ketatnya persyaratan, nggak ketat di dalam memilih itu, ya. Atau mungkin dia punya orang dekat di situ, atau mungkin macam-macam, dia ambil yang bukan sesuai dari kategori yang diberikan, bantuan apapun itu, maka haram diterima. Ustaz, saya kan termasuk rakyat, berarti ini saya ada hak juga. Tapi di situ dijelaskan ini rakyat yang bagaimana, tertulis di situ. Ini untuk rakyat yang gini. Anda nggak termasuk di situ, terus Anda ngambil. Alhamdulillah dapat Ustaz, untung-untungan semua. Untung-untungan saya dapat. Itu bukan untung-untungan. Itu Anda dapat sesuatu yang nggak halal. Kembalikan kepada yang mengirim tadi, karena itu bukan hak Anda. Ini mau itu individu atau instansi, lembaga atau apa, ya. Kalau dia nerima bantuan yang nggak sesuai syaratnya, kembalikan. Kenapa? Karena dia nggak ada hak di situ. Ini penting. Ini kadang-kadang hibah, tapi dia anggap sesuatu yang keberuntungan, dapat untung-untungan ini. Padahal saya nggak termasuk ini, tapi dapat juga. Alhamdulillah, katanya alhamdulillah. Nah, itu bukan alhamdulillah, itu innalillah. Artinya dia nggak berhak ngambil itu, kembalikan. Sama halnya orang yang ngerti dia nggak berhak zakat, nggak berhak dapat zakat, dia nggak masuk 8 golongan itu, tapi dia mengambilnya, ya. Dia nggak termasuk 8 golongan, tapi dia mengambilnya, maka nggak boleh. Dia harus menyerahkan kepada orang yang berzakat tadi. Atau mungkin orang itu ngira, oh fulan ini ngerti nih siapa yang berhak, saya serahkan ke dia agar dia membagikannya kepada yang dia paham. Silahkan Anda bagikan. Jadi Anda sebagai wasilah saja. Anda sebagai wasilah, dikasih orang, oh ya saya bagikan nanti, saya terimakan. Maka dia membagikannya kepada yang dia ngerti. Karena maaf, sebagian besar orang zakat nggak paham. Yang 8 golongan siapa-siapa nggak paham. Orang dulu ya, ulama-ulama dulu, itu kalau mereka ini mau berzakat, zakatnya kepada ulama, bukan ke ulamanya, tapi nyerahkan zakat itu ke ulama agar ulama membagikannya sesuai dengan hukum fikih yang benar. Karena yang ngerti 8 golongan rata-rata ulama, sehingga diserahkan kepada ulama tadi agar ulama tadi membagikannya. Itu zaman dulu seperti itu, ya. Sehingga dalam hal ini tidak masalah. Tapi kalau dia, ya, contoh seumpama yang sering nih, pembagian zakat secara
umum. Ayo besok haji fulan bang mau zakat. Jam berapa? Jam sekian. Itu semua yang butuh duit datang. Semua yang pengen duit datang semua. Mau dia nggak ngerasa lapar atau ngerasa, datang semua. Ini lebih banyak nggak sahnya. Yang menerima itu kalau dia sadar nggak termasuk 8 golongan, haram dia nerima. Yang berzakat pun tidak sah zakatnya karena dia kurang teliti di dalam membagi. Ya, kurang teliti dalam membagi. Contoh seumpama yang sering kita anggap dia mustahik padahal nggak mustahik. Pengemis yang masih bisa kerja, ya, kuat dia badan, bertahan berdiri di lampu merah kuat, kita kasih dia atas nama fakir miskin, tidak boleh, karena dia pengangguran. Dia bisa kerja cuman nggak mau kerja. Orang yang bisa kerja nggak mau kerja nggak termasuk fakir miskin, sehingga nggak boleh dapat zakat. Kalau ngasih ke mereka batal, wajib dikobok, wajib diulang zakatnya kalau memberi kepada mereka. Ini kasih sedikit contoh bahwasanya ada kalanya menerima sesuatu itu tidak langsung halal, ya, tidak langsung halal. Contoh seperti hadiah yang nggak boleh. Kalau kita memberi hadiah kepada orang yang dia ini berpangkat, sebelumnya nggak pernah ngasih. Waktu dia belum berpangkat nggak pernah ngasih. Waktu dia berpangkat tahu-tahu sering ngasih hadiah. Ini ada maksud nih. Ada maksud. Entah itu biar lancar urusannya, atau mungkin kalau ada masalah nggak terlalu dipersulit. Hukumnya sama kayak suap. Padahal belum ada kasus, belum. Cuman sering ngasih aja gara-gara dia jadi pejabat. Seumpama ada masalah, beres, seumpama. Pas dia nggak jadi, nggak pernah ngasih. Entah itu ke pejabatnya atau keluarga pejabat tersebut. Maka hukum pemberian ini nggak halal. Dan memberinya juga nggak boleh. Ya. Itu secara hukum fikih demikian. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, la yahillu malum ri'in illa anti binafsin. Tidak menjadi halal harta seseorang untuk kita kecuali dia berikan dengan tibi nafsin, hati yang rela, ridho, memberinya itu ridho. Kalau nggak ridho, nggak halal. Ya, contoh ngasih terpaksa, pungli, ngasih terpaksa. Karena namanya uang keamanan, bukan uang keamanan maksudnya. Maksudnya kalau Anda nggak bayar, Anda bahaya. Itu bukan uang keamanan itu. Pungli masuk, haram. Ya. Atau contoh orang yang menawarkan kepada Anda makanannya tapi basa-basi aja. Ayo silahkan. Pas dia membuka beli bakso nih, kelihatan Anda, mantap, hodol, silahkan. Tulisnya basa-basi. Anda, oh, alhamdulillah saya juga lapar ini. Separuh mangkok habis. Ini yang nawarin nyesel juga, waduh. Tak kira 1 sendok, separuh mangkok habis dia. Haram hukumnya. Karena dia nawarnya hanya basa-basi. Kita harus ngerti. Ya, harus paham situasi ini kayak apa. Karena kadang ada orang hanya manis di mulut. Nah, dalam hal ini nggak boleh kita ini langsung, sudah mumpung saya lapar, nggak bisa. Yang seperti ini tidak halal. Ya. Karena itulah adab kalau seseorang itu ditawarin, kalau memang itu
fujai. Fuja itu tiba-tiba, maka tolak dengan baik. Jadi kalau dia nawarin lagi sampai 2 kali 3 kali, nah itu berarti benar, silahkan Anda mampir, silahkan ya. Ini contoh aja, banyak dalam hal ini di beberapa kasus di masyarakat banyak. Nah, lanjut kita kepada bab luqatah. Luqatah ini kalau dalam bahasa kita barang temuan. Ya, barang temuan. Dikatakan di sini idza wajada luqatah fi mawat. Jika seseorang itu menemukan barang luqatah, ini barang jatuh, barang apa ya? Fi mawat. Mawat ini tempat yang enggak berpemilik. Artinya kalau dia nemunya di teras orang, itu bukan nemu ngarannya, itu milik orang yang punya itu. Di teras itu rumah siapa, itu sudah pemiliknya. Jadi bukan barang temuan lagi, itu pemiliknya itu yang punya rumah ini. Ustaz, saya nemu uang, Ustaz. Di mana? Di bawah pintu tetangga saya. Itu bukan nemu uang, itu uang tetangga ngarannya. Karena itu milik dia. Ini maksud dengan tanah yang enggak berpemilik ya. Atau thoriq, di jalan umum. Termasuk jalan umum, tempat yang umum ya, masjid, kemudian di pasar, tempat umum ya. Kalau nemu duit di dalam toko, ya sudah, berarti milik toko itu. Bukan milik Anda. Itu milik toko itu, karena milik dia di tempat yang sudah dimiliki. Itu yang shahibud dukan, pemilik toko. Falahu akhduha aw tarkuha. Kalau dia mendapati barang hilang di tempat umum, maka boleh dia ambil, boleh dia tinggalkan. Jadi enggak harus kita ngambil. Ngambil ini resiko, ada resiko. Anda meninggalkan aman, enggak ada resiko untuk Anda. Tapi kata beliau, wa akhduha aula min tarkiha in kana ala thiqatin bil qiyam biha. Mengambil barang temuan itu lebih utama daripada membiarkannya, kalau seumpama dia bisa untuk mengumumkannya. Saya bisa, Ustaz, mengumumkan ini, maka afdolnya Anda ambil. Termasuk juga kalau enggak saya ambil, diambil orang yang enggak bertanggung jawab. Ini kebanyakan sekarang. Ini kalau enggak saya ambil, maka akan diambil orang yang enggak bertanggung jawab. Di waktu itu afdolnya Anda ambil. Tapi ngambil bukan memiliki. Ngambil di sini mengumumkan. Ya. Orang yang menemukan barang hilang di jalan terus diambil tanpa diumumkan, dia masuk kategori pencuri. Hati-hati, dia masuk kategori pencuri. Cuman enggak sampai hukum potong tangan, tidak. Dia hanya bertanggung jawab kalau orang itu mencarinya, wajib dia ganti ya. Termasuk yang enggak boleh, kalau nemu duit seumpama di jalan, itu taruh kotak amal ya. Sebagian orang nemu duit, Ustaz, di mana? Di jalan, Ustaz, taruh kotak amal. Tidak bisa, karena syaratnya sedekah itu, yang sedekah harus pemilik uang itu, dan dia siapa punya hak untuk masukkan kotak amal. Seumpama dia memasukkan kotak amal, tahu-tahu besoknya ada orang mencari uang tersebut di tempat yang dia temukan, maka wajib yang memasukkan ke kotak amal menggantinya. Bukan, maaf, itu sudah sampai dapat pahala, itu tidak bisa. Sedekah itu harus ikhlas. Wah, dia enggak ikhlas, sehingga dalam hal ini wajib dia ganti ya. Ini kalau berupa uang, berupa barang.
Cuman ada kalanya sesuatu itu tidak ada ciri-cirinya. Contoh, Anda habis dari masjid sumpama, nyampe rumah ada uang hilang 50.000. Balik Anda ke masjid, cari. Subhanallah, di masjid ada uang 50.000. Maka di sini ini belum tentu uang Anda. Kecuali kalau ada cirinya. Kalau Anda ambil, syubhat. Ini syubhat. Loh, so kenapa kok syubhat? Karena 50.000 model gini jumlahnya ribuan. Dari mana Anda tahu itu milik Anda? Sehingga dalam hal ini bagaimana? Tinggalkan. Dalam hadis Nabi bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak ngerti barang syubhat ini. Kebanyakan orang enggak ngerti yang syubhat. Berarti ada yang ngerti, ada, tapi sedikit. Siapa itu? Orang yang belajar ilmu agama, para ulama yang wara', yang berhati-hati, itu ngerti. Tapi Nabi ngasih tips, ngasih arahan tentang syubhat ini. Famanittaqash syubuhat, barang siapa yang menjauhi barang syubhat, faqad istabra'a bi dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya. Waman waqa fi syubhat, tapi barang siapa yang menerjang syubhat tadi, waqa'a fil haram, nantinya dia akan masuk ke yang haram. Yang syubhat ini kalau diterjang, khawatir masuknya ke yang haram. Artinya apa? Untuk barang yang syubhat, barang ini, syubhat ini nggak harus barang ya, bisa barang, bisa perbuatan, bisa perbuatan. Perbuatan ini nggak jelas halal haramnya, tinggalkan. Kenapa kok sampai nggak jelas? Bisa jadi masih diperselisihkan ulama yang benar tentang halal atau haram, tinggalkan. Masih diperselisihkan ulama yang benar ya. Kalau yang meragukan itu ulama yang nggak benar, nggak perlu dipedulikan. Toh mereka nggak benar, ngapain juga digubris. Ini ulama yang benar masih memperselisihkannya, tinggalkan. Kenapa? Khawatir jatuh ke haram. Nah, itu diantara masalah syubhat. Kemudian kalau Anda yang menemukan barang tadi itu berani mengambilnya, jadi nemu udah harus ngambil ya. Nemu itu dapat. Oh ini. Kalau Anda nggak yakin, tinggalkan. Kalau Anda yakin bisa mengumumkan, ambil. Tapi ada amanah di situ. Apa? Mengumumkannya. Mengumumkannya pun itu orang yang mengambilnya, maka wajib dia mengetahui 6 perkara. 6 perkara di sini secara bukan syarat. Ini kalau yang ditemukan itu contoh mungkin dompet. Ya, dulu itu dompet itu ya kantong gitu. Apa pertama wi'ah? Dia harus tahu wadahnya itu dari apa? Dari kulit kah, dari plastik kah? Ya, dari kain kah, harus ngerti. Wa ifasoha. Ifasoha sama ini sama ya. Artinya sama. Wa wika'aha, tali yang dipakai ngiket itu harus tahu Anda. Talinya ini warna apa harus tahu. Kenali dulu, sebelum mengumumkan kenali dulu. Kemudian jenisnya, uang ini dinar atau dirham. Kalau uang kita sekarang, uangnya pecahan berapa? 100-an kah? 50-an kah? 20-an kah? Kenali dengan detail.
Ini kalau nggak ada tanda pengenal. Kalau ada tanda pengenal, langsung aja samperin ke alamat yang sudah tertera. Ini nggak ada tanda pengenalnya masalahnya. Yang siapapun bisa mengaku. Kemudian bilangannya, jumlahnya berapa? Harus Anda ngerti. Ya. Kemudian ukurannya. Ini kalau zaman dulu kan pakai timbangan ya, dinar dirham itu ditimbang. Maka di sini kalau dia sudah kenal itu baru boleh mengumumkan. Contoh nih, anak saya dapat dompet nih. Saya harus tahu dulu merek dompet itu apa, warnanya apa, di sana isinya apa saja. Kalau itu duitnya berapa, dan jelas mungkin 50-an, 20-an sekian, 10-an sekian, sampai recehnya Anda kenal. Ya. Baru itulah Anda umumkan. Nah, ngumumkannya jangan difoto, karena dia nggak ada alamat pengenalnya. Sebagian orang salah ngumumkan. Ya, siapa yang kehilangan dompet warna ini, isinya sekian, dijelaskan. Yang ngaku banyak, Pak. Yang ngaku ya banyak, itu namanya Anda nggak ngerti ngumumkan. Ngumumkan itu nggak boleh menyebutkan identitas barang temuan, karena nggak ada alat identitasnya. Ya, nggak ada tanda pengenalnya, nggak boleh. Karena nanti banyak orang mengaku. Cukup Anda mengatakan yang merasa kehilangan dompet, hubungin nomor ini. Nanti kurang sejam 2 jam ada nelpon. Assalamualaikum, ya, saya kehilangan dompet nih. Terus saya bisa bilang warna apa? Itu dulu. Kalau warnanya salah, maaf, bukan. Selesai, tutup. Kalau dia tanya warna apa Pak yang sampai temukan, maaf, nggak boleh menyebutkan identitas barang temuan. Kalau dia benar nih warnanya, warna ini Pak, tanya lagi apa mereknya. Kalau dia salah nyebut merek, maaf, bukan milik Anda. Itu caranya. Kalau dia benar nih nyebutkan merek, tanya lagi isinya berapa. Berapa isinya dompet itu? Sampai detail. Kenapa? Agar jangan sampai dompet ini jatuh ke yang bukan pemiliknya. Ini kadang-kadang nemu dibongkar isinya, difoto, masuk ke Facebook. Ini siapa? Milik siapa? Yang ngaku banyak, karena nggak ada KTP-nya. Coba ada KTP-nya aman, tinggal Anda sesuaikan fotonya aja, selesai, aman. Ini masalahnya nggak ada KTP, nggak ada pengenalnya. Maka yang seperti ini nggak boleh gegabah dalam mengumumkan barang hilang, harus detail, ya. Sehingga untuk apa? Agar tidak sampai barang hilang itu kembali kepada yang bukan pemilik. Karena resikonya kalau diambil oleh yang bukan pemiliknya, kemudian suatu hari pemilik aslinya datengin Anda dengan ciri-ciri yang sudah dia sebutkan detail betul, maka nggak boleh Anda lepas tangan. Maaf Pak, sudah diambil orang lain, nggak bisa. Anda wajib ganti, karena kesalahannya dari Anda yang kurang teliti di dalam mencari siapa pemilik sebenarnya dompet ini. Sampai seperti itu cara orang itu ngomong. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ya kajian tentang luqathah. Mungkin untuk pertanyaan bisa Anda tuliskan ya. Besok minggu depan akan kita bacakan itu pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Al-Fatihah binadi Allah yaghfirud dzunub yusuru uyub yusykurub tuhirul qulub wa nuwaisul ahwal wal aqwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنفياء لما نحظى بالخير وكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.